Ada yang tahu kira-kira uh, topik pada malam hari ini mengenai apa? Jujuran. Oke, ya jadi mengenai topiknya pada malam hari ini mengenai kejujuran, honesty. Jadi teman-teman, kita sebagai orang Kristen tentu sudah dianjurkan oleh Tuhan, kita jangan apa? Jangan bersaksi dusta. Kira-kira jangan bersaksi dusta itu ada di hukum keberapa, teman-teman? Ada yang tahu? Kan kita punya 10 hukum. 9. Ya, hukum yang ke-9 ya. Jangan bersaksi dusta. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan sharing, kita akan belajar firman Tuhan mengenai kejujuran. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah hal yang menurut kita sepele, kejujuran, tetapi kejujuran ini adalah bekal kita di dalam kehidupan kita. Apa jadinya kalau saya kena tipu terus sama orang lain? Ya tentu saya rugi. Ya kan? Memang kita tidak enak kalau kita kena tipu. Kita mungkin pengennya nipu orang terus. Tapi ketika kita ditipu, kita rasanya rugi. Nah, jadi makanya hukum Tuhan mengatakan jangan bersaksi dusta dalam hal apapun. Tidak hanya dari perkataan kita, tetapi kadang-kadang pun ya, kayak misalnya gini, mungkin kita sering bilang kayak gini, iya nanti gue akan telepon lu ya, atau nanti kita akan telepon kamu 5 menit lagi. Tapi nyatanya sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kita nggak telepon teman kita itu. Jadi itu sama dengan kita bersaksi dusta. Oke, teman-teman, mungkin di antara kita mengikuti politik yang ada di Indonesia ya. Kalau teman-teman lihat, Indonesia ini adalah, ya sorry to say, adalah ladangnya orang untuk korupsi ya. Kita melihat banyak banget para menteri-menteri kita yang ditangkap oleh karena korupsi. Ataupun hakim yang tidak mengadili dengan adil. Hakim yang tidak mengadili seseorang dengan yang sepantasnya atau yang sewajarnya. Menurut data lembaga Transparansi Internasional menyebutkan, ini saya ambil data yang lama ya, menyebutkan pada tahun 2011, Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara sangat korup. Teman-teman setuju nggak dengan data ini? Mungkin dengan tahun sekarang, ya mungkin teman-teman saya di sini setuju ya, bahwa Indonesia adalah negara yang korup, ya kan? Dari 178 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 110 sebagai negara yang korup. Nah, sedangkan di Asia, Indonesia menempati peringkat keempat negara terkorup. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita melihat channel-channel YouTube, ya banyak sekali kasus-kasus korupsi, korupsi Asabri, korupsi apalagi yang asuransi Jiwasraya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keserakahan manusia yang membuat korupsi. Nah, korupsi yang telah ditangani KPK tercatat ini tahun 2011 ya teman-teman ya, sebanyak 245 orang. Ya, terdiri dari hakim, lalu duta besar, lalu kepala lembaga dan kementerian, lalu komisioner, gubernur, wali kota, dan bupati. Suara saya masih oke ya? Oke, karena Lampung ada DPRD, pejabat eselon 1, 2, dan 3. Dan yang semuanya tercatat melakukan korupsi. Mungkin ya, kita tidak korupsi uang, sahabat-sahabatku, tapi kita korupsi waktu. Kita digaji, kita dibayar selama 1 hari 8 jam. Tapi apa? Tapi kita datang terlambat ke tempat kerjaan kita. Itu juga termasuk korupsi waktu. Lalu mungkin kita dibayar dengan harga yang
gede, kita memiliki gaji yang besar, tetapi kita melakukan pekerjaan yang kecil. Itu juga adalah korupsi waktu. Nah, jadi teman-teman, tidak lepas yang namanya kejujuran itu semua aspek kehidupan kita. Baik pikiran kita, baik pekerjaan kita, dalam hal apapun, kejujuran memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Oke, kejujuran di Indonesia, dalam editorial Media Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2011, dikatakan seperti ini teman-teman. Manusia jujur tergolong langka di negeri kita. Hanya segelintir orang yang konsisten jujur. Semakin tinggi jabatan, semakin besar kekuasaan, semakin lenyaplah kejujuran di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan lagi bahwa jari-jari kita ini tak akan habis digunakan untuk menghitung seberapa banyak pemimpin jujur di negeri ini. Sebaliknya, jari-jari tangan kita, ya kan, lalu ditambah jari-jari kaki, itu terlalu sedikit untuk menghitung jumlah pemimpin yang tidak jujur di negeri kita ini. Ya, saya tidak tahu di negara teman-teman, ya ada dari teman-teman kita dari Malaysia, bagaimana tingkat corruption di negara tetangga kita. Tetapi saya berbicara negara Indonesia, yang dimana sangat sedikit orang yang apa? Orang yang berlaku jujur. Karena apa? Karena semuanya serakah. Karena semuanya pengen punya uang banyak, pengen kekuasaan, pengen harta, dan lain sebagainya. Oke. Oh, nggak bisa next slide ya. Bisa next slide nggak teman-teman ini? Kelihatan nggak? Masih yang sama, Jun. Masih yang sama ya? Oke. Di sini teman, saya ada posting beberapa tokoh yang menurut saya secara pribadi lah ya, adalah tokoh-tokoh jujur di Indonesia. Yang sebelah kiri adalah Muhammad Hatta ya, lalu yang sebelah kanan adalah Jenderal Polisi Hoegeng. Ya, jadi ini adalah salah satu jenderal polisi yang sangat jujur. Saya pernah baca buku beliau yang dimana Gus Dur pernah berkata bahwa hanya ada satu orang polisi jujur di Indonesia. Gus Dur bilang yaitu adalah Hoegeng. Ya. Nah, ini ada kisah anak yang jujur, tapi kita tidak terlalu kita tidak terlalu bahas mengenai anak ini karena ceritanya bisa akan sangat panjang ya. Nah, sayangnya orang-orang yang mulia seperti ini selalu tenggelam dan dilupakan. Kenapa? Karena ya orang jujur itu selalu apa? Selalu akan mengalami hal yang tidak baik. Oke, teman-teman. Honesty atau yang dinamakan dengan kejujuran. Dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Oke. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mengatakan sesuatu, jangan bersumpah. Sumpah demi Tuhan, nah itu nggak boleh. Kalau kata kita bilang, kalau memang iya, katakan ya. Kalau memang tidak, katakan tidak. Ya, terkadang saya secara pribadi sering ya, iya benar kok, saya nggak bohong, sumpah demi Tuhan. Nah, begitu salah kalau kata Alkitab. Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat adalah setan ya. Jadi teman-teman, kita dihimbau dalam Matius 5 ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Jangan dilebih-lebihkan. Kadang kita kalau menyampaikan sesuatu pesan kepada orang lain, kita udah tambah bumbu kecap ketumbarnya. Jadi banyak kan kisahnya A, nyampe di teman kita udah jadi Z. Ya, itu tadi karena
Terlalu banyak bumbu yang ditambahkan. Oke, sebentar. Oke. Kejujuran berarti tidak ada kontradiksi atau perbedaan dalam pikiran atau tindakan. Kata-kata dan tindakan. Saya ulang sekali lagi ya. Kejujuran berarti tidak ada kontradiksi atau perbedaan dalam pikiran, kata-kata kita, dan tindakan kita. Jadi, teman-teman, kadang kalau kita berbohong itu pasti kelihatan ya dari mata kita, kemudian dari body language kita. Kadang kalau berbohong, ya kita bilang kita garuk-garuk kepala atau kita pegang hidung, ya. Berarti kita bohong. Kalau jujur, pikiran, kata-kata sama tindakan itu dia sejalan, tidak ada hal yang disembunyikan. Itulah kejujuran. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, dan lain sebagainya. Ya, ini saya gambar segitiganya. Pikiran, perbuatan, sama kata-kata kita. Ya. Yang saya bilang, kita bilang sama teman kita, kita akan menelepon dia. Ternyata kita nggak menelepon dia. Atau ketika kita membuat janji sama teman kita hendak menjemput seseorang, tetapi kita datangnya telat dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita memiliki sifat yang jujur, berarti pikiran, perbuatan sama kata-kata kita itu harus balance atau harus sejalan, ya. Jadi teman-teman, ada kekuatan di balik kejujuran. There is a power in honesty. Yang dimana Tuhan kita sendiri adalah sangat menyukai orang yang jujur di dalam kehidupannya. Di dunia kita yang sangat luar biasa jahatnya saat ini, di akhir zaman ini, sangat sulit kita menemukan orang yang jujur. Setuju teman-temanku yang ada di sini? Setuju. Ya. Karena sulit untuk menemukan orang yang jujur. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, jadi orang-orang sangat takjub melihat apa? Melihat Yesus, karena apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus omongkan, apa yang keluar dari mulut Yesus mengandung kejujuran, ya. Apa yang dikatakannya mengandung hikmat yang luar biasa. Beda sama ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat mengatakan A, tetapi pada praktiknya ahli Taurat berkata B. Jadi tidak sejalan dengan apa? Dengan ucapannya, ya. Saya pun terkadang masih sering seperti itu, teman-teman. Apa yang saya ucapkan tidak sejalan dengan apa? Dengan apa yang saya lakukan. Ya, saya menipu diri saya sendiri. Saya berdusta kepada orang lain. Tetapi beda dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan, dia lakukan. Dalam buku Education, ya, halaman 78, ini ada buku yang bagus. Dikatakan seperti ini. Apa yang dia ajarkan, dia ucapkan. Dia hidupkan. Kata-katanya merupakan ungkapan hidupnya dan tabiatnya. Inilah yang membuat pengajarannya penuh kuasa. Nah, jadi Yesus ini bukan orang yang berkata omong kosong, teman-teman. Apa yang dia ajarkan, dia hidupkan. Kalau saya, apa yang saya katakan, terkadang saya hidupkan. Makanya saya ditegur lagi pada malam hari ini, kita diingatkan kembali bahwa untuk hidup seperti Yesus. Karena apa yang Yesus ajarkan, itu yang dia hidupkan. Dan kata-kata yang Yesus keluarkan dari mulutnya, itu adalah cerminan
karakternya yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa. Dalam buku Education halaman 78. Kejujuran adalah mengatakan apa yang ada di dalam pikiran dan mempraktekkan apa yang dikatakan. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Kejujuran adalah mengatakan apa yang ada di dalam pikiran kita dan mempraktekkan apa yang dikatakan. Terkadang sebagai orang Kristen kita sungkan untuk apa ya? Untuk mengatakan isi hati kita. Contoh misalnya kita lagi ada tidak suka dengan seseorang, ya kan? Sebenarnya hati kita nggak seret sama orang tersebut, tapi kita jadi kayak pura-pura baik sama orang itu, sedangkan hati kita sebenarnya tidak suka. Nah, kalau kita adalah orang yang jujur, maka kita akan mengatakan isi hati kita kepada orang tersebut. Kita akan mengatakan, bro atau sis, kemarin saya ada tidak senang dengan tingkah lakumu, ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa saya tidak suka. Mari kita perbaiki. Nah, jadi teman-teman, kita diingatkan kembali ya, bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting. Dan terkadang kita suka menghindari, nanti kalau aku katakan hal yang sebenarnya kepada orang tersebut, nanti kami jadi berantem, nanti kami jadi musuhan. Sebenarnya enggak. Justru bagus kalau kita mengatakan apa yang ada di hati kita. Sama seperti di care group ini, di komunitas ini, ya kalau kita lagi ada meeting, kita utarakan apa yang ada di hati kita. Supaya apa? Supaya clear kan? Supaya jangan ada asumsi atau persepsi, karena asumsi dan persepsi itu adalah sangat berbahaya. Yang kita pikir orang tersebut punya masalah dengan kita, ternyata enggak, karena kita enggak terbuka. Jadi hati-hati dengan asumsi kita teman-teman, karena asumsi bisa membawa kepada jalan yang buruk. Dia kok balik lagi ya? Oke. Kejujuran adalah kemurnian hati nurani di hadapan diri kita dan di hadapan orang lain. Jadi, teman-teman, kejujuran adalah kemurnian hati nurani kita di hadapan diri kita dan di hadapan orang lain. Saat kita tidak jujur, sahabat-sahabatku, hati nurani kita tidak bersih. Kita memiliki rasa bersalah. Dan kita memiliki beban hidup. Saat kita tidak jujur, saya ulang ya. Saat kita berlaku tidak jujur, hati nurani kita tidak bersih. Kita memiliki rasa bersalah. Dan kita memiliki beban hidup. Karena apa? Karena kita ingin sesuatu yang tidak jujur. Mungkin teman-teman yang ada pada malam hari ini pernah tidak jujur dalam hidupnya. Ya, saya pun pernah tidak jujur dalam hidup saya. Saya merasakan tidur tidak enak, ya kan? Makan pun nggak enak. Karena apa? Karena nggak jujur. Ini benar sekali. Ada beban hidup yang sangat luar biasa kita rasakan kalau kita nggak jujur. Bukan jujur Situmorang ya teman-teman ya. Ada teman saya namanya Jujur Situmorang. Ya, memang orangnya jujur. Dengan kejujuran, tidak ada kemunafikan atau kesemuan yang menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan dalam pikiran dan kehidupan orang lain. Nah, saya secara pribadi senang dengan teman yang dia honest dalam berkata-kata. Jadi contoh misalnya saya punya salah, ya dia langsung mengatakan kepada saya daripada saya dinina-bobokkan karena kesalahan saya. Nah, jadi saya lebih senang berteman dengan orang yang seperti itu teman-teman. Jadi teman saya ini langsung menasihati kalau saya punya kekurangan. Karena kalau kita jujur ya tidak ada kemunafikan kan, karena berbahaya ketika ada sahabat kita yang
yang munafik atau yang tidak jujur dengan diri kita. Bisa saja dia menusuk kita dari belakang. Oke, ini ada satu kisah saya ambil. Namanya Robert Young, seorang janitor di Charleston, West Virginia. Dia menemukan dompet berisi puluhan ribu dolar tertinggal di tempat telepon umum, dan dia segera mengembalikan kepada si pemilik. Orang ini berkata, "I don't care if it was $1 or 1 million, I will not take it." Ya, jadi teman-teman, si Robert Young ini menemukan uang, ya kan? Tapi dia kembalikan uang itu karena dia merasa bahwa uang itu bukan punya dia. Ya. Nah, kita pernah nggak kayak gini teman-teman? Misalnya kita ketemu uang di bus atau di restoran, apakah kita kembalikan uang itu ke kantor polisi? Ya mungkin pun polisinya ngambil uang itu ya, ketika kita kembalikan uangnya ke kantor polisi, polisinya yang makan uang itu. Tapi itu bukan itu poinnya ya, tetapi poinnya adalah bagaimana kita mengembalikan uang tersebut. Ini adalah hal yang sepele atau hal yang simpel, tetapi sangat luar biasa. Saya pernah teman-teman ketika mengadakan perjalanan dari Jakarta menuju ke Medan. Jadi di depan bangku saya, di bangku pesawat saya, seorang ibu. Nah, kemudian ibu ini handphonenya terjatuh. Tapi saya nggak melihat. Jadi handphonenya terjatuh. Lalu kemudian orang di sebelah saya, dia melihat bahwa handphone itu jatuh. Lalu kemudian si orang ini, dia ambil handphonenya dari bawah, lalu kemudian dia kembalikan ke ibu yang ada di depan. Nah, saya baru tahu ketika handphonenya sudah dipegang sama teman yang di sebelah saya. Lalu kemudian dia pukul pundak ibu yang ada di depannya, lalu dikatakan, Bu, ini handphonenya terjatuh. Teman-teman, bisa saja kalau dia tidak jujur, itu handphone sudah masuk ke apa? Ke kantongnya. Nggak ada yang tahu kok. Saya aja tahu ketika saya terbangun, ketika dia sudah mulai menepuk-nepuk pundak ibu itu dan memberikan handphone itu kepada orangnya. Ya. Apakah kita jujur dalam hidup kita? Kitalah yang tahu ya teman-teman, dan Tuhan. Mungkin kalau kita ketemu uang di ATM jatuh, mungkin kita ambil ya. Oke. Ada orang supir taksi yang jujur, bernama Nigel Limskop, dia umur 54 tahun. Ketika dia sedang mengangkut seorang kaya keturunan Arab, dia menemukan sebuah dompet atau tas yang dimana isinya banyak sekali duit, teman-teman. Tetapi ketika itu, si supir taksi ini, si Nigel ini, dia memberikan uang tersebut ke kantor polisi. Dia bilang apa? Ini bukan uang saya, walaupun saya menemukannya. Kalau dia tidak jujur, uang itu pasti apa? Pasti sudah dia ambil. Tetapi karena supir taksi ini adalah orang yang jujur, dia kembalikan uangnya, dia kasih ke kantor polisi. Hasil temuan uangnya. Luar biasa ya Bapak ini ya. Mungkin ya saya enggak tahu lah. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, apakah kita kembalikan atau malah kita ambil sendiri. Oke. Setelah seorang teman saya membacakan Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Baik, terima kasih Sis Dita. Amsal 14 ayat 11 mengatakan, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jadi, ini adalah janji Tuhan, teman-teman. Rumah orang yang jujur itu akan mekar, artinya akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau rumah itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakjujuran, maka janji Tuhan, rumah tersebut akan apa? Akan musnah.
Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jadi Tuhan sangat sayang kepada orang yang jujur di dalam kehidupan. Amsal 21 ayat 8, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Saya ulang ya, Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Amsal 3:31, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur, ia bergaul erat. Ada banyak tokoh di Alkitab yang jujur, walaupun kehidupannya jatuh bangun, seperti Abraham. Abraham adalah orang yang jujur, ya. Walaupun dia pernah berbohong kepada Raja Firaun dengan mengatakan bahwa Sarah itu adalah adiknya. Tetapi Abraham adalah kategori orang yang dalam kehidupannya. Mazmur 30 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Saya punya teman, ya kalau saya katakan bahwa teman saya ini adalah orang yang jujur ya. Jadi beberapa kali dia bukan pinjam uang ya, tapi dia minjam barang kepada saya, dan dia bilang saya akan kembalikan tanggal sekian gitu ya. Dan dia selalu mengembalikan di tanggal tersebut. Kalaupun misalnya dia bilang saya akan datang kepadamu jam sekian, kita ketemuan jam sekian, dan dia nggak pernah telat. Luar biasa. Sangat menurut saya pribadi ya, dia sangat jujur. Dia sangat jujur dengan kehidupannya. Ketika dia punya masalah, dia curhat kepada saya, dia jujur. Bagaimana dia ketika sedang kesusahan, dia cerita kepada saya. Pokoknya saya sangat sama teman saya ini, karena dan dia memang orang yang tulus. Ketika dia membantu saya pun dia sangat tulus. Dia tidak mengharapkan imbalan dari saya. Ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Oke, ini ada satu kutipan teman-teman. Apa sih kira-kira kebutuhan terbesar manusia pada saat ini? Kebutuhan dunia. Kebutuhan bumi ini yang paling besar adalah kebutuhan akan orang-orang yang tidak bisa dijual dan dibeli. Lalu yang kedua, kebutuhan dunia saat ini adalah kebutuhan akan manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah jujur. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan dunia saat ini adalah kebutuhan terhadap orang-orang yang mengatakan dosa itu oleh nama yang sebenarnya. Kebutuhan dunia saat ini adalah kebutuhan akan orang-orang yang di dalam hati sanubarinya memiliki kejujuran, sama seperti jarum kompas yang menghadap ke utara. Jadi dia orang jujur ini, dia nggak bisa dibeli, dia nggak bisa dijual. Dan dia selalu mengarah kayak jarum kompas ya. Dia nggak bisa dibelokkan atau dia nggak bisa disetir karena dia orang yang jujur. Orang yang bisa disetir itu adalah orang yang tidak jujur. Dan kebutuhan dunia saat ini yang terbesar adalah kebutuhan terhadap kebenaran sekalipun langit runtuh. Nah, jadi sahabat-sahabatku, ini adalah doa kita, ya. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan
untuk kita memiliki hati yang jujur. Saya membawa materi ini bukan berarti saya sudah suci, bukan berarti saya orang yang sangat jujur sekali. Saya pun masih jatuh bangun, saya pun masih banyak dosa. Tetapi pada malam hari ini kita belajar kembali bahwa Tuhan ingin saya dan kita semua yang ada online ataupun teman-teman saya yang ada di sini untuk hidup dengan jujur dalam hal apapun. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah renungan singkat pada malam hari ini boleh menguatkan kita untuk boleh hidup jujur. Karena hidup jujur adalah policy atau hukum yang sangat-sangat krusial di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.